Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurjan Suadi, ya, seorang boleh diceritakan seorang konsultan, ya, personal consultant. Oke. Jadi saya kali ini ingin bercerita tentang pengalaman saya sejak kecil sampai umur sekian, ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman itu bisa ada yang menjadi bahan informasi ataupun pelajaran buat kita semua, gitu, seperti itu. Ya, mohon masukannya jika ada yang punya pengalaman serupa atau semacam ini, ya. Saya mau cerita tentang pengalaman spiritual atau enggak pengalaman batin, pengalaman sebagai indigo, ya, mungkin seperti itu. Baiklah, saya akan cerita saja mulai apakah ini saya termasuk indigo atau bukan. Ya, yang penting saya cerita saja dulu, nanti mungkin dapat masukan-masukan atau pendapat lain tentang apa yang menjadi pengalaman saya tersebut, ya. Jadi saya cerita begini. Jadi pertama kali saya lihat makhluk halus, ya, itu ketika saya tinggal di perumahan dinas, ya, di Pusdikpasus Batu Jajar, gitu ya. Kira-kira belum sampai umur masuk usia SD, mungkin 4 tahun atau 5 tahun seperti itu, ya. Jadi di perumahan dinas Kopassus atau Barat Merah itu di Batu Jajar, rumah dinasnya perumahan peninggalan Belanda, seperti itu. Jadi pada suatu pagi sebelum subuh, ya, saya perut terasa mulas gitu. Jadi saya pergi ke belakang, ke jamban, ya, seperti itu, untuk membuang BAB lah, ya, seperti itu. Jadi saya terkejut ketika di ruangan tempat BAB tersebut ada tengkorak hidup, ya, tengkorak hidup, ya, bukan terbaring seperti itu, tapi dia berdiri dan menggerak-gerakkan kepalanya. Saya sebagai manusia yang normal, mungkin baru dapat pengalaman seperti itu, jadi agak kaget juga gitu. Ini bukannya makhluk hidup atau manusia itu harusnya ada daging, ada darah, kemudian bisa bicara seperti itu. Nah, ini kok cuma tulang tapi bisa bergerak-gerak, seperti itu, dan berdiri pula gitu. Ya, kalau tulang tanpa otot bagaimana bisa berdirinya, gitu kan, ya. Jadi pengalaman itu kira-kira ya tadi umur 4, belum masuk SD lah, seperti itu. Itulah pengalaman pertama saya ketika saya melihat makhluk halus, ya, seperti itu, ya. Kemudian pengalaman dunia lain atau pengalaman melihat makhluk halus adalah ketika, ya, itu mungkin, ya, dari SD pindah SMP, itu mungkin pindah ke daerah Cimahi, ya, kemudian sekolah juga kemudian jadi di daerah Kota Bandung. Nah, SMP nanti saya cerita lagi SMP-nya, tetapi kira-kira yang baru lihat lagi makhluk halus itu ketika saya awal-awal kuliah, ya. Awal-awal kuliah itu saya sedang belajar gitu, bukan sedang belajar, ya, sedang tidur karena habis belajar, kecapean habis belajar, ya, sedang tidur, tahu-tahu, ya, lampu dalam keadaan mati. Jadi dalam keadaan mati itu kemudian saya tiba-tiba ada wanita gitu, ya, wanita yang rambutnya panjang, dia duduk di atas perut saya dan mencekik gitu. Jadi mencekik saya tentunya saya terkejut, cekik, ya, terkejut, dan saya susah bernapas gitu, dan matanya melototnya luar biasa gitu kan.
Saya dalam keadaan gelap itu tapi sempat melihat matanya yang melotot seperti itu. Ini setelah saya coba bertahan gitu kan, akhirnya keluar juga ucapan saya, auzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Saya kira waktu itu saya mimpi berat gitu ya, mimpi. Jadi apa namanya, saya teruskan tidur lagi karena saya biasa, mungkin sekali-sekali waktu tidur nggak normal juga gitu kan. Setelah itu tahu-tahu ya, sebut saja di kuntilanak ini pakai baju seperti baju putih gitu ya, terbang lagi balik-balik di depan saya ya. Nah, saya yang tadi udah setengah ngantuk, setengah tidur itu terbangun lagi. Belum puas saya, mungkin masih apa namanya, sayanya belum dalam keadaan full sadar penuh gitu ya. Jadi saya coba lagi tidur lagi, tapi kembali lagi lewat lagi ya, terbang lagi begitu. Dengan itu kemudian saya tidak pasti ini saya lagi diganggu gitu oleh makhluk halus tadi, mungkin saja kuntilanak ya. Kemudian saya buka Al-Quran, saya baca ya ayat kursi ya, Al-Baqarah 255 itu. Kemudian wanita itu tadi tidak datang lagi dan pergi. Seperti itu. Baru kemudian beberapa hari kemudian atau kapan itu ya, ternyata saya dapat informasi memang ya, tempat tinggal saya sebetulnya di ruko gitu ya. Ruko saya di bagian paling atas. Jadi dapat info bahwa memang di daerah situ sering gentayangan kuntilanak ya. Wanita itu katanya hamil ya, kemudian ambil oleh pacarnya dan bunuh diri seperti itu. Ternyata beberapa orang yang lain juga pernah ditemui sama dia. Itu pengalaman pertama saya gitu. Kemudian tapi ya, di rumah itu nggak berhenti juga gangguannya gitu. Jadi tiap hari saya selalu dilempari kerikil kecil ya, kerikil kecil, sehingga saya dari atas saya lihat ke atas seperti itu atap ini. Jadi maksudnya atap di mana, nggak ada kerikil di atas ya kan, di atasnya itu pastinya dari samping gitu ke sini ya, sini tutup. Lihat kerikilnya ada gitu, tiap hari begitu saya selalu ya. Jadi akhirnya terbiasa ya, lempar aja lah. Nggak mati ini cahayanya gitu. Kemudian ternyata kalau saya lagi tiduran di kamar juga sering kapan-kapan kok ada seperti orang nyuci gitu ya, nyuci di kamar mandi seperti kayak begitu. Tapi mungkin saya lama-lama terbiasa ya, akhirnya mau tidur lah, mau nggak mau nyuci lah, terserah seperti itu gitu. Jadi mungkin udah jadi terbiasa ya. Oh ya, jadi kalau lagi saya tidur pun kadang-kadang kaki saya suka dipindah gitu. Jadi udah mau tidur pindah, bangun lagi ya. Waktu itu terus terang mungkin ayat-ayat suci atau apa namanya, ayat kursi tadi belum menjadi suatu kebiasaan buat saya untuk saya baca gitu. Jadi apa namanya, ya itu tadi tiap hari dipindah kakinya ya, kemudian dilemparin kerikil, dengar suara orang nyuci. Itulah pengalaman saya yang awal-awal kuliah ya. Kemudian di ruko itu kemudian apa namanya, ruko itu kemudian pada suatu waktu dirampok ya. Kemudian setelah dirampok itu akhirnya saya menemui seorang ustadz dari teman saya. Kemudian saya disarankan untuk belajar berzikir ya. Jadi setelah berzikir, perampoknya mungkin jadi ketahuan dan ketangkap seperti itu. Berzikir itu akhirnya ya belajar untuk apa namanya,
berlindung ya, berlindung dengan memakai ayat-ayat suci Al-Quran ya, seperti itu, ayat kursi, yasin, seperti itu. Nah kemudian ternyata apa namanya, dengan pengalaman seperti itu, kemudian saya juga jadi mungkin agak lebih peka ya, jadi lebih peka sehingga pada saat itu ya apa namanya, pada saat setelah itu saya mungkin kalau salah lanjut ke anu, ke lanjut S2 gitu ya, jurusan manajemen magister manajemen konsentrasi marketing gitu ya, seperti itu. Nah dalam pada saat itu juga saya meneruskan program berzikirnya gitu, program berzikirnya. Kebetulan waktu itu saya keseleo gitu kan, keseleo, kemudian pengobatan dengan menggunakan zikir ya, pengobatan menggunakan zikir. Tidak disangka itu mungkin menambah sensitif saya terhadap energi halus gitu ya, seperti itu. Jadi saya kemudian apa, kalau lihat rumah ya, kemudian lihat kantor atau tempat angker sekalipun, itu saya sering sekali melihat apa namanya, pijar-pijar api ya. Jadi mungkin waktu saya di kantor ya, saya apa namanya, ada sering lihat orang yang diikuti oleh pijar api ya, kemana orang itu pergi pijar api itu pun ikut gitu. Kalau di kantor ya, di satu ruangan tertentu dia ada berdiam ya, pijar api itu gitu. Di tempat yang lain ya dia juga berpijar. Jadi ya kapan-kapan, bahkan di rumah sendiri sebetulnya saya sering lihatnya. Jadi sampai sekarang, jadi kalau nggak baca doa gitu, nggak berzikir, itu kelihatan gitu ya. Setelah baca doa berzikir baru dia pergi. Nah, seperti itu yang banyaknya ya. Jadi sampai sekarang ya, nggak tempat angker, kantor, rumah, itu saya sering kalau ada malu negatifnya itu pijar api terlihat seperti itu. Oke, tadi saya lanjutkan ketika kuliah ya. Jadi rupanya zikir itu membuat hati saya lebih lembut, lebih seperti itu. Jadi lebih lembut sehingga energi halus juga makin kelihatan, tapi juga intuisi meningkat gitu. Intuisi meningkat kira-kira terjadi pada saat apa gitu ya. Terjadi pada saat gini. Jadi ada suatu waktu ya, mencoba mencoba proses zikir ya, proses zikir, diskusi ya. Diskusi itu sebetulnya berguna untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik gitu ya, seperti itu, mendapatkan keputusan yang lebih baik. Jadi keputusan yang lebih baik itu caranya dengan salah satu diskusi gitu ya, jadi bertukar menukar informasi gitu, seperti itu. Nah waktu itu ya diberikan soal ya, ada gini, dari 1.600 orang lebih ya yang mau masuk memperoleh beasiswa gitu, memperoleh beasiswa, itu disaring dengan psikotes ya, psikotes dan psikotes dan tes wawancara gitu. Jadi setelah dalam saringan itu 1.600 orang lebih, kemudian tersaringlah 160. Dari 160 dapat kemudian disaring jadi 60 orang. 60 orang ini saya masuk sampai di 60 itu. Kemudian tadi ya, ternyata 60 ini kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok 15 orang gitu. Nah, pada saat itu diberikan soal, susunlah peralatan yang diperlukan untuk pergi ke luar angkasa, dunia baru, seperti itu. Jadi peralatan itu ada 20 alat, harus disusun 1 sampai 20 gitu. Nah, tentu saja ini memerlukan saya bukan seorang yang dilatih untuk menjadi seorang astronot atau angkasawan gitu.
angkasawan atau astronot, sehingga ya mau nggak mau saya harus nebak. Teman-teman yang lain juga begitu gitu. Jadi ini memaksa suatu pendapat, suatu diskusi kan gitu. Jadi ternyata para ahli itu sudah bikin suatu prioritas peralatan 1 sampai 20 gitu. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi kemudian peralatan yang jadi sebelum diskusi ternyata kita suruh nulis dulu menurut kita ya, tiap individu alatnya berdasarkan prioritas, nomor satunya apa, nomor duanya apa, dan seterusnya gitu ya. Baru setelah diskusi ya kita mendiskusikan, baru kemudian tanya lagi, udah diskusi, tulis lagi menurut Anda bagaimana urutan yang benarnya. Setelah diskusi tulis lagi ya. Nah, dibandingkan ternyata sama urutan pendapat yang dari para ahli tadi gitu, para ahli tadi. Jadi setelah diurutkan ya ketahuanlah siapa yang pendapatnya itu mendekati paling benar ya, paling mendekati kebenaran gitu ya. Nah, ya Masya Allah gitu ya gitu. Jadi saya ada di urutan pertama di grup, salah satu grup itu gitu. Jadi bisa aja saya nomor 1, roh nomor 16, berapa itu ya, seperti kayak begitu. Jadi tapi masuklah dikira jadi 4 besar mungkin ya, 4 besar gitu. Jadi pernah itu. Nah kan saya bukan orang yang pernah baca ya, mungkin pernah baca tersimpan di bawah sadar saya kan ngerti, tapi saya yang terbaik di kelompok saya itu gitu. Nah itu menunjukkan intuisi ya. Kalau gini, intuisi ya, jadi intuisi dalam arti sederhana aja ya itu paling bagus nebaknya seperti itu. Saya nebakkan, teman-teman juga begitu ya. Kemudian bandingkan para pendapat para ahli tadi. Oke, saya lanjut ya. Kemudian setelah itu tadi udah saya sering lihat di kantor ya. Waktu pada suatu saat saya di kantor ya, itu waktu itu masih bujangan, sehingga saya tinggal sering tidur di kantor. Ini kemudian saya suatu malam terbangun ya, saya terbangun ternyata ada ular metafisik di situ ya. Ada ular metafisik mendesis-desis gitu. Kalau dipegang pakai tangan ya nggak akan kena, bisa kena ya, tapi nggak ya, kepegang paling nggak dibuang bisa, tapi bentuknya mungkin bukan ini bukan fisik yang seperti biasa ya, sebutannya metafisik. Jadi dengan diusirnya yang bagus itu ya dengan energi zikir ya. Setelah dizikirkan baru dia pergi lagi seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian itu yang ular metafisik. Kemudian saya pernah ketemu juga ketika tidur ya di Cirebon, daerah Cirebon. Saya dicolek ya, ini saya terbangun, saya lagi nggak pakai kacamata, ada kakek duduk, dia ngeliatin saya terus. Mata saya kabur, nggak pakai kacamata, jadi saya cuma tempat lihat-lihatan aja. Tapi saya itu semua apa gitu kan, saya tidur aja lagi gitu, nggak takut juga sih, apanya yang ditakuti gitu. Jadi kemudian itu di rumah pernah juga saya lihat makhluk transparan bening. Jadi kalau pernah tahu film Predator ya, dimana itu musuhnya warnanya bening ya, cuman antara makhluk itu dengan sekelilingnya mungkin ada garis halus yang menjadi bahwa itu dia makhluknya seperti itu. Jadi transparan bening ya, tapi mungkin kalau pokoknya zatnya wujudnya itu bening, itu seperti itu. Itu saya pernah lihat di rumah
di rumah ya. Jadi itu kok bening tapi kok bergerak-gerak gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang pernah saya lihat. Kemudian oh ya, pada suatu waktu juga saya pernah dibimbing oleh guru saya ya, itu masuk ke dimensi guru saya memakai skalanya 19 ya, saya dibimbing untuk masuk ke dimensi 16. Dimensi 19 itu saya pernah mampir cuma sebentar gitu ya. 16 juga waktu itu kira-kira sebelum masuk ke alam dimensi 16, maka alam di bawahnya adalah alam yang alam rendah ya. Jadi maksudnya yang ngeri-ngeri itu ya, kalau mungkin pakai istilah agama Buddha, alam petak gitu ya. Jadi yang manusia-manusia yang kecelakaan gitu ya, kepalanya buntung ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat misalnya lubang ya, sangat cukup lumayan dalam, baunya luar biasa ya. Kemudian yang pokoknya ngeri-ngeri deh di situ ya. Nah, alam rendah juga misalnya siluman misalnya, apa namanya, manusia kepala badan manusia, kepalanya hewan itu. Jadi siluman itu. Kemudian jadi itu siluman. Kemudian apalagi ya, oh ya, di rumah yang sama dulu ya, saya lagi ketidur agak-agak ngantuk itu, kemudian tahu ada yang apa namanya, ada yang membangunkan saya, kemudian bukan membangun, yang terbangun gitu, terus membisik, dikasih saya 4 nomor gitu. Waktu itu masih zaman podcast, jadi SD SP podcast, cuman saya cuman ini nomor apa gitu ya, kemudian saya catat aja. Nah, kemudian rupanya waktu pengumuman yang nomor pertama itu benar ya. Minggu kedua itu juga nomornya yang dikasih itu benar juga. Nomor ketiga demikian juga. Nomor ketiga itu saya sehari sebelumnya pernah ditanya sama temen ya, nomornya akan keluar berapa. Saya jawab aja iseng gitu kan. Temen juga nanya iseng, saya jawab iseng juga. Saya bilang 81, terus 42 gitu ya. Dia wah, coba kalau apa namanya 81 nih, ada satu nomor aja mungkin saya pasang gitu, tapi udah sebut 42 gitu ya. Ya sudah, saya cuma juga jawab iseng, nggak terserah juga gitu kan, padahal udah 2 kali sebelumnya betul. Tapi itu saya anggap kemudian besoknya teman saya cari saya di kampus ya. Dia bilang wah, di nomor yang semalam 81 ya, keluar di, dia bilang gitu ya. Terserah gitu kan gitu. Nah, tapi kemudian yang minggu keempatnya saya mungkin agak lupa atau gimana, tapi kira-kira yang 42 jadi 24, atau kira-kira ini saya kan nggak percaya, saya bukan penjudi gitu, jadi nomornya terbalik ya, mungkin itu tadi jebakan setan. Jadi saya, walaupun saya dikasih nomor, saya nggak akan pasang juga gitu, seperti itu ya, seperti itu. Jadi apa namanya, oh ya, jadi hal lain yang mungkin terkait dengan indigo, misalnya kalau saya zikir itu yang keluar adalah, kalau di pelupuk begini zikir, kemudian yang muncul adalah warna ungu ya, warna ungu di kelopak saya, warna ungu seperti itu ya. Konsentrasi sebentar, warna ungu keluar tuh, jadi warna ungu yang keluar. Oke, jadi oh ya, jadi setelah saya belajar zikir itu, jadi belajar ruqyah, jadi pernah saya masuk ke tim zikir, sehingga saya ratusan kali mungkin ya membantu berzikir, meruqyah orang seperti itu. Jadi
kalau ada orang kemasukan makhluk-makhluk ya, saya zikirkan, makhluknya keluar. Itu biasanya kalau orang sakit ya seperti ini dizikirkan. Oke, jadi aura ungu dengar bisikan, oke, tanda. Oke, jadi apakah bisa terlihat atau tidak nih? Jadi ini kurang jelas, nanti lain kali saya buat yang lebih jelas, tapi saya menunjukkan. Jadi ada beberapa tanda di fisik di tangan ya, tangan sini, kemudian di sini ya, secara palmistry, ini secara palmistry ya, garis tangan itu saya punya bakat untuk berintuisi tinggi atau berminat sangat tinggi terhadap berminat sangat tinggi kepada metafisik ya, punya daya batin kuat, punya mata ketiga ya, mata Buddha, mata dewa seperti itu gitu. Jadi nah ini tanda-tanda fisik ini ternyata kan sejalan dengan pengalaman ya, pengalaman ternyata lebih peka terhadap energi halus gitu ya, intuisi tinggi, lihat mata lihat makhluk halus, melihat energi negatif, intuisi tinggi, dan cukup banyak juga, saya cuma sampai lupa juga ya apa-apa lagi yang pernah saya lihat gitu ya, seperti itu. Jadi kayak sementara itu mungkin yang bisa saya ceritakan ya. Sebentar, oh iya, lihat. Oke, jadi apakah saya seorang indigo? Tergantung batasannya mana. Kalaupun indigonya positif atau negatif, tergantung lagi gitu kan, batasannya mana gitu ya. Jadi terserah Anda. Tapi kalau menurut saya, yang kalau relatif banyak pengalaman lihat makhluk halus ya, itu ada yang bilang itu udah indigo. Tapi bagi saya, kalau sudah bisa masuk ke alam alam yang dimensi tinggi, itulah sebetulnya indigo yang positif ya, seperti itu. Kalau indigonya yang alam bawah ya, mungkin ya tidak, cuma diganggu, tiap orang bisa diganggu gitu kan, cuma sekali-sekali aja lihatnya, tidak akan sering seperti itu. Nah, kemudian indigo itu menurut saya gitu harus ada, di tanda fisiknya harus ada ya, entah di bagian-bagian tubuh tertentu, tapi kalau saya pakainya mungkin di garis tangan seperti itu. Jadi nah, kalau yang ada di tanda fisiknya, biasanya kalau orang yang mungkin menganggap bahwa ini harus lihat makhluk halus maka harus diruqyah. Nah, yang alam bawahnya bisa diruqyah, tapi alam tingginya justru enggak gitu ya, malah bertambah gitu. Memang di alam tinggi itu makhluknya makhluk halus, makhluk positif seperti itu. Oke, sementara itu yang bisa saya sharing kepada kawan-kawan semua gitu ya. Jadi tolong ya, subscribe, jempol, dan nyalakan loncengnya ya. Banyak hal-hal yang menarik dengan kisah dunia lain atau intuisi seperti itu. Jadi selamat melanjutkan aktivitas, semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.